Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalda Amelia Febrianti, NIM 2101490. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Pendidikan Karakter sebagai Pilar Utama dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada pendahuluan dari artikel yang saya buat. Prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Nah, salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Nah, upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membangun manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenuhi aturan hukum, memelihara kurikulum internal dan antar umat beragama, serta melaksanakan interaksi antar budaya. Nah, lalu pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini dengan adanya perubahan zaman menjadi salah satu tolak ukur diperlukannya kualitas pendidikan yang baik agar terciptanya sumber daya manusia yang cerdas. Itu. Karena kan bagaimanapun juga pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam kemajuan bangsa. Sehingga bangsa ini jika ingin maju gitu, maka pendidikan justru harus dimajukan terlebih dahulu sehingga memunculkan usaha pembangunan kemandirian siswa di dalam ranah pendidikan. Lalu yang selanjutnya metode penulisan yang dipakai pada penelitian ini ada pada artikel kali ini yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan data yang menggunakan data perpustakaan dengan cara membaca dan mendaftar dan kemudian memprosesnya tanpa memerlukan penelitian langsung atau penelitian lapangan. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk memberitahukan bahwa pendidikan karakter ini dapat menjadi pilar utama gitu atau kunci di dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Indonesia. Nah, yang selanjutnya langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama dari pengertian dari pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter ini adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang menjadi atau meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaannya atau bangsanya. Gitu. Nah, pengembangan karakter bangsa ini dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi karena kan manusia ini hidup di dalam lingkungan sosial dan budaya, nah maka perkembangan karakter individu seseorang ini hanya akan dapat dilakukan di dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Gitu. Artinya jika perkembangan budaya dan karakter ini dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan, maka lingkungan tersebut baik itu lingkungan peserta didik tidak akan melepaskan lingkungan sosialnya, budaya masyarakatnya, dan juga budaya bangsanya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
Nah, tujuan yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Nah, lalu tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan penuh persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nah, di sini ada 4 ciri dasar dari pendidikan karakter. Yang pertama yaitu keteraturan interior, di mana setiap tindakan ini diukur berdasarkan hierarki nilai. Nilai ini menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Lalu yang kedua yaitu koherensi yang memberi keberanian. Ini membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Lalu yang ketiga ada otonomi, di mana seseorang ini menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Yang terakhir ada keteguhan dan kesetiaan. Nah, keteguhan ini merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apa yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atau komitmen yang dipilih. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini agar pelaksanaan pendidikan karakter ini berjalan dengan efektif, maka prinsip dasar ini diperlukan gitu. Nah, prinsip dasar dari pendidikan karakter ini ada 11. Yang pertama yaitu pendidikan karakter harus mempromosikan nilai-nilai etik seperti sebagai landasan bagi pembentukan karakter yang baik. Lalu karakter harus dipahami secara komprehensif, termasuk di dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang selanjutnya, pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan yang sungguh-sungguh dan proaktif, serta mempromosikan nilai-nilai inti pada semua fase kehidupan sekolah atau kampus. Yang selanjutnya yaitu sekolah atau kampus harus menjadi komunitas yang peduli. Lalu, menyediakan peluang bagi para siswa untuk melakukan tindakan bermoral. Pendidikan karakter yang efektif ini harus dilengkapi dengan kurikulum akademis yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua pembelajar dan membantu mereka untuk mencapai sukses. Lalu pendidikan karakter ini harus secara nyata berupaya mengembangkan motivasi pribadi siswa. Lalu seluruh staf ini harus menjadi komunitas belajar dan komunitas moral yang semuanya saling berbagi tanggung jawab bagi berlangsungnya pendidikan karakter dan berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai inti yang sama yang menjadi panduan pendidikan karakter bagi siswa. Lalu implementasi pendidikan karakter ini membutuhkan kepemimpinan moral yang diperlukan bagi staf maupun siswa. Selanjutnya, sekolah harus merekrut orang tua dan anggota masyarakat sebagai partner penuh di dalam upaya pembangunan karakter. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap pendidikan karakter ini harus juga menilai karakter sekolah, menilai fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, sampai pada penilaian terhadap bagaimana cara para siswa memanifestasikan karakter yang baik. Nah, lalu di sini yang selanjutnya ada strategi dalam melaksanakan pendidikan karakter. Strategi pendidikan karakter yang akan dibahas adalah strategi pendidikan karakter melalui multiple talent approach atau multiple intelligence. Nah, strategi pendidikan karakter ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik, yang manifestasi pengembangan potensi akan membangun self-concept yang menunjang kesehatan mental. Nah, konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak didik untuk mengembangkan bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolahnya, dan anak didik tersebut mengikuti tes intelijensia seperti itu. Nah, cara tersebut misalnya melalui kata-kata, angka, musik, gambar, lalu ada kegiatan fisik atau kemampuan motorik, atau lewat sosial emosional. Nah, mungkin seperti itu pembahasan dari artikel yang saya buat. Jadi,
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter akan sangat membantu dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan suatu negara dapat ditentukan oleh karakter dari para pendidik dan peserta didiknya. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan karakter ini adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun bangsanya. Nah, selain itu, pendidikan karakter juga merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan manusia, terutama di dunia pendidikan. Sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tentunya harus didasari oleh pendidikan karakter ataupun tingkah laku yang baik. Nah, oleh sebab itu, ketika suatu negara menginginkan kualitas pendidikannya lebih baik, maka yang pertama harus dilakukan adalah menerapkan, mengaplikasikan, serta memperbaiki pendidikan karakter anak bangsanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kualitas pendidikan suatu negara akan meningkat dengan sendirinya. Nah, ini yang terakhir ada referensi yang saya ambil dari jurnal. Mungkin sekian presentasi artikel dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.